Ini kelihatan softwarenya? Pak, udah Pak. Kelihatan Pak. Oke, terpaksa Bapak ulangi lagi. Bapak ulangi dari awal. Ini tadi Bapak kira kalian diam aja sudah kelihatan. Bapak ulangi dari awal, dari mulai. Nggak bisa. Nah ini. Jadi kalau kita install ini Jeliosoft, tampilan pertama ini. Berikutnya kita new. Baru kita cek kita punya di sekolah seperti apa jenisnya. Nah, di sekolah itu jenisnya di bengkel CO itu jenisnya seperti ini. SR3B10FU. Dia harus sesuai karena nanti laddernya akan kita upload ke bendanya ini. Oke, berikutnya kita pilih ini yang sesuai, next. Nah, inilah tampilan pertama. Kita coba rangkaian DOL, kita coba rangkaian DOL. Inputnya itu, ini input itu adalah sensor, push button, saklar. Itu yang menjadi input. Katakan input pertama itu adalah push button stop. Kita buat tulisannya, komennya stop. Ini tombol stop. Oke. Berikutnya I2 untuk start. Kita klik, tarik. I2 itu untuk start. I2 untuk start. Oke. Setelah tombol start, baru masuk ke kontaktor Q1. Tarik. Oke, ini Q1-nya. Berikutnya penguncinya. Q1 ini dikunci di sini. Q1 kita tarik lagi. Ini, baru kita tarik garisnya. Nah, ini stop. Stop ini adalah biasanya NC. Ini kan NO nih. Ini semua NO. Stop itu NC. Klik kanan, normally close. Nah, itu. Sekarang kita simulasikan. Simulasi running. Oke, kita munculkan. Katakan Q itu adalah lampu 1. Q1 itu lampu 1. Nah, kita tekan I2. I2 itu start tadi. Nah, walaupun ini tombolnya sudah dilepas, Q1 tetap hidup karena tadi ada pengunci ini. Ada pengunci ini. Jadi Q1 tetap hidup. Untuk mematikan bagaimana? Tekan I1 sebagai stop. Tekan I1 sebagai stop. Nah, itu. Maka Q1 akan off. Ini untuk DOL. Ada pertanyaan sampai sini? Atau dilanjut? Lanjut aja Pak. Lanjut? Iya lanjut. Oke, ini untuk rangkaian DOL. Kita coba untuk forward reverse. Oke Pak. Forward reverse. Kita stop dulu, stop. Stop, baru penggaris. Tadi ini rangkaian DOL. Sekarang forward reverse. Kita ganti start ini menjadi tadi I1 itu start untuk putaran kanan. Start untuk putaran kanan. Oke. Nah, berikutnya karena sudah dipakai I1, I2, maka kita pakai I3. I3 di sini. Apa itu? Start untuk putaran kiri. Start untuk putaran kiri. Nah, itu. Start, ini tombol start untuk putaran kiri, baru kita pakai Q2. Q2 untuk kontaktornya. Q2, berikutnya kita tarik. Nah, ini keluarannya dari tombol stop. Nah, nih. Baru penguncinya Q2. Kita tarik lagi Q2. Q2 ada penguncinya di sini. Nah, kita tarik. Nah, itu. Berikutnya kita simulasi. Simulasi posisi running. Nah, ini. Kita start I2. Kita kembalikan tombolnya, namanya PB ya, kita kembalikan. Dia
akan menghidupkan Q1. Jadi putaran kanan Q1. Stop. Baru kita stop. Stopnya I1 tadi, kita tekan I1. Oke. Baru I2. Nah, ini hidup. Stop lagi. I3. Oke. Ini hidup. Sekarang kita stop lagi. Tekan I2. K1 bekerja. Tekan I3. Q2 bekerja. Ini yang terjadi pada motor apa kira-kira? Apa yang terjadi pada motor ini? Jadi Q1 on, Q2 on. Karena tidak di stop, Pak. Iya. Tidak di stop lebih dulu. Berarti yang terjadi pada motor adalah Keduanya nyala, Pak. iya, jadi motornya akan rusak. Motornya akan rusak. Jadi kita lihat lagi, kita ulangi. Ketika kita start putaran kanan kita tekan, tep, putaran kanan bekerja. Langsung putaran kiri, I3, tep. Nah, seperti ilustrasinya, kalau kalian berlari kencang, tiba-tiba disuruh mundur, kalian akan jatuh. Lari kencang, tiba-tiba disuruh mundur. Atau katakan motor. Oh, motor tidak ada gigi mundurnya. Mobil itu ketika lari kencang, disuruh mundur, rusak mobilnya. Rusak mobilnya. Jadi tidak boleh ini, kita stop lagi. Ini kita tekan I2, Q1 bekerja. Kalau kita tekan ini tidak boleh bekerja. Sedangkan kita tekan ini tadi bekerja. Jadi dia tidak boleh bekerja. Jadi yang kurang di sini adalah namanya interlook. Jadi interlook. Q2 di sini dipakai di sini. Q2-nya kita mau oke lagi, kita ruler, edit. Q2 ini kita pakai di sini, tapi NC-nya. Q2 kita tarik ke sini untuk interlock-nya. Q2. Tapi normally close. Nah, baru Q1-nya normally close-nya juga kita pakai di sini. Normally close. Nah, kita simulasikan. Tekan I2. Tekan I2. Oh, belum di run ini. Running. Nah, ini. Kita ulang, stop. Tekan I2. Maka putaran kanan. Berikutnya tekan I3. Enggak mau dia. Enggak mau ditekan I3, Q2-nya enggak bekerja. Karena tadi ini interlock. Dia harus di tombol stop dulu. Baru tekan I3, putaran kiri. Nah, setelah aktif putaran kiri, kita mau putaran kanan, tekan I2. Dia tidak mau. Karena interlock. Seperti apa interlock itu? Ini Bapak jelaskan interlocknya. Bapak jelaskan dari sini. Ketika kita aktifkan start putaran kanan, nah ini, ketika ini kita aktifkan, maka Q1 bekerja. Kalau Q1 ini bekerja, maka ini akan menjadi terbuka, open. Ini akan open. Ini kan punya Q1. Ini akan open. Sehingga ketika kita aktifkan ini kan open, berarti listriknya hanya sampai sini. Oke, kita praktekkan. Ketika kita aktifkan I2, nah ini menjadi open. Tadi ini kan NC, menjadi open. Karena apa? Q1 bekerja. Karena di sini Q1 bekerja, maka Q1 di sini akan open. Sehingga kita tekan start putaran kanan I3, listriknya hanya sampai sini. Hanya sampai di sini listriknya. Begitu juga sebaliknya. Kita untuk mengaktifkan ini harus tekan tombol stop. Nah, untuk aktifkan putaran kiri, kita berikutnya I3.
Nah, lihat prosesnya tadi. Lihat prosesnya. Kita aktifkan I3, maka ini akan open. Kita aktifkan I3. Nah, itu. Jika Q2 bekerja, maka Q2 di sini menjadi open. Akan menjadi terbuka. Sehingga ketika I2 kita tekan, listriknya hanya sampai sini. Tidak sampai ke koil kontaktor ini. Itu. Tidak sampai ke sini, jadi hanya sampai sini aja listriknya. Ini listriknya, aliran listriknya hanya sampai sini. Sedangkan ini untuk putaran kiri, tadi listrik kita kirim, terkunci, sampailah ke sini. Kontaktor bekerja. Itu untuk interlocknya. Ada pertanyaan sampai situ? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Cukup? Cukup? Tidak ada pertanyaan ya? Nah, itu contoh aplikasi. Atau Bapak ulangi lagi? Terserah bapaknya aja, Pak. Yang lain bagaimana? Sudah cukup atau Bapak ulangi? Sudah cukup paham atau Bapak ulangi? Ayo ditulis di komentar. Kalau kalian malas bicara, ditulis di komentar. Ulang aja, Pak. Boleh Pak, ulang aja Pak. Ulangi ya. Bapak ulangi. Oke ya. Bapak ulangi lagi ya. Oke, sekali lagi Bapak ulangi. Jadi kita ulangi. Anggap tadi belum ada. Ini awalnya itu posisinya seperti ini. Awalnya posisi lembar kerja itu seperti ini. Nama softwarenya adalah Gelio Software. Ini kalau kita install di Google banyak ini Gelio Soft. Oke, baru berikutnya new. Nah, ini jenis smart relay yang ada di pasaran. Kita sudah beli yang mana? Kita sudah beli yang ini. Namanya SR3B10FU. Oke, kita pilih, harus sesuai dengan bendanya langsung supaya bisa diupload softwarenya nanti, laddernya nanti. Nah, berikutnya next. Nah, inilah tampilan layarnya. Tampilan layarnya akan seperti ini. Di sini ada I, itu untuk input. Input itu adalah katakan saklar, push button, sensor. Nah, itu untuk inputnya. Untuk inputnya itu. Nah, kita buat katakan rangkaian dol ya, rangkaian dol. Kamu punya Zoom kayak gini, kamu dengerin nggak sih? Udah ini dia. Dulu. Kenapa itu? Widya, Widya. Widya, mic-mu. Oke, kita tarik I1. Katakan ini menjadi push button untuk tombol stop. Push button untuk tombol stop. Nah, ini dia. Kita klik, kita tarik. Ini kelihatan ya? Kelihatan ini ya?
Halo, ini kelihatan? Kelihatan Pak, kelihatan. Oke, kelihatan. Bapak lanjut. Kelihatan, Pak. Mic-nya yang lain yang mengganggu dimatikan. Ini I1 ini menjadi tombol stop. Kita tulis komennya tombol stop. PB stop. Nah, ini. Ini menjadi PB stop. Berikutnya I2. Sampai hitam. Sampai hitam, kalau nggak hitam itu. Terdesak. Angkat tetap ya. Kayak gini dah. Lagi belum itu, Dit. Iya. Mic-nya Widya ini mic-nya dimatikan. Oke, berikutnya kita lanjut I2. I2 ini sebagai tombol start. Kita tekan di komen PB start. PB start. Berikutnya apa? Kontaktornya Q1. Kita tarik Q1, coil kontaktornya. Oke, kita tarik garisnya. Nah, Q1-nya ini ada pengunci di sini, 13-14-nya. Maka Q1 tadi kita tarik lagi, tapi yang ini kita tarik. Baru tarik garis. Nah, ini PB start. Ini Q1 adalah kontaktor 1. Kita tulis. Nah, itu kontaktor 1. Nah, PB stop ini NC. Jadi kita klik normally close. Nah, seperti itu. Ini rangkaian dolnya. Kita coba simulasi. Ini klik simulasi. Kita klik simulasi. Tekan I2. PB start. Oh, belum bisa karena belum di run. Kita running lagi, running. Tekan I2 PB start. Nah, kontaktor akan bekerja. Baru tekan I1 tuh sebagai PB stop. Nah, ini. Kontaktor off. Oke, tekan I2 untuk starting lagi. Nah, ini. Setelah ditekan, kita lepas lagi yang namanya push button, tekan baru lepas lagi. Kontaktor akan bekerja karena apa tadi? Di sini ada penguncinya, interlock-nya, pengunci. Ada penguncinya di sini, 13-14 kalau di kontaktor. Maka kontaktor 1 tetap bekerja karena ada pengunci walaupun PB start tadi sudah kembalikan lagi posisinya. Oke, kita stop. Nah, ini posisi awal begini tombol start. Kita tekan, lepas lagi. Nah, kontaktor akan bekerja. Nah, ini untuk rangkaian DOL, direct online. DOL itu direct online ya. Berikutnya contoh kedua kita buat forward reverse. Kita stop. Gambar penggaris. Nah, PB start ini kita ganti. PB start ini kita ganti menjadi PB putaran kanan. Putaran kanan. Oke. Itu untuk PB putaran kanan. Berikutnya kita pakai I3 karena sudah I1 sudah dipakai, I2 sudah dipakai, I3. I3 klik tarik. Ini untuk PB putaran kiri. PB untuk putaran kiri. Oke. Berikutnya kita tarik Q2 untuk kontaktor 2. Q2 kita tulis komentarnya kontaktor 2. Nah, itu. Berikutnya kita tarik garisnya. Nah, ini dapatnya dari keluarannya PB stop. Baru kita tarik garis di sini. Nah, apa yang kurang? Yang kurang adalah penguncinya, kontaktor 2, penguncinya di sini. Maka kita tarik lagi Q2 tadi untuk 13-14-nya pengunci. Nah, kita taruh garis. Oke. Nah, ini
Berikutnya kita simulasi. Kita running simulasinya. Tekan I2, maka kontaktor 1 bekerja. Baru di stop. Tekan I3, kontaktor 2 bekerja. Baru kita stop. Hukumnya untuk putaran kanan, ketika kita tekan PB putaran kanan, maka putaran kiri tidak boleh bekerja. Contohnya begini, ketika kita aktifkan I2, kontaktor 1 bekerja, maka berikutnya kontaktor 2 tidak boleh bekerja. I3, sedangkan di sini bekerja. Hukumnya itu tidak boleh. Kenapa? Karena kalau kalian berlari kencang, tiba-tiba disuruh mundur, maka kalian akan jatuh. Begitu juga mobil, ketika berlari kencang, disuruh mundur, maka mobil akan rusak. Kalau di sini motor listrik, begitu putaran kanan disuruh putaran kiri, maka motor akan rusak. Makanya perlu namanya interlock. Interlock. Jadi kita edit lagi. Nah, di sini perlu interlocknya. Q2 di sini kita tarik ke atas. Q2 kita tarik ke atas. Tapi kita pakai normally close-nya. Normally close. Ini untuk kontaktor 1 kita tarik lagi. Di bawah untuk normally close-nya. Oke, berikutnya kita simulasi. Nah, jadi hukumnya tadi, ketika kita aktifkan putaran kanan sudah bekerja, maka putaran kiri tidak boleh langsung bekerja. I3 kita aktifkan, tidak bekerja. Arus listriknya hanya sampai sini aja. Aliran listriknya sampai sini aja. Jadi untuk mengaktifkan kontaktor 2 atau putaran kiri, dia harus di stop lebih dulu. Stop dulu, baru aktifkan putaran kiri. Nah ini, maka kontaktor 2 untuk putaran kiri bekerja. Begitu bekerja putaran kiri, bisa enggak putaran kanan? Coba kita coba, dia tidak bisa. Aliran listriknya sampai sini aja. Dia tidak bekerja. Jadi dia harus melalui tombol stop dulu. Nah itu. Itu. Ada pertanyaan sampai situ? Sudah jelas? Ada pertanyaan? Bagaimana, ada pertanyaan? Tio, ada pertanyaan Tio? Orangnya tidak jelas, Pak. Henry Ramadhani. Sudah jelas tadi, Henry? Henry. Ya, Pak. Jelas? Ini kita berapa orang ini? 2, 4, 6, 8, Tidak 10, jelas, Pak. 12. Terus, Sudah jelas tadi ya? Jadi Jelas, Bapak Pak. sudah ulangi tadi mengenai software Zelio-nya dengan rangkaian dasar. Kalau ada pertanyaan, coba silakan ditanya di sini, di kolom komentarnya. Kalau malu untuk bertanya, diketik aja di kolom komentar. Bapak tunggu. Ayo ditanya, coba ditanya di kolom komentar.
Bapak tunggu 3 pertanyaan dari kalian ya. Ayo Jeskiel, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini kalau saya print screen kan, ikut tampilan ini. Print screen apa? Gambar monitor. Mana dia? Zoom tadi. Zoom. Mana zoom? Ini tuh. Ini kan print screen nih. Print screen. Baru dipasti ini muncul. Ininya. Kok begitu ya? Ini. Google Meet. Ini udah lebar nih. Ini. Print screen ulangi, print screen. Lalu di WhatsApp kirim. Muncul kan ya ini. Harus diedit lagi ya? Ini. Kirain langsung dia ya. Baru selesai. Pak, tugas kelompok yang kemarin yang di Jelio itu harus sama ke Pak, sama dengan yang Bapak jelaskan tadi? Iya, betul. 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 Dua pertanyaan lagi. Kalau ada 2 pertanyaan lagi, selesai sudah.